Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa dalam acara Mendekap Kasih Tuhan, bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Fran Sales SCY, dan sebagai renungan singkat bagi saudara dan saudari yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama keluarga. Dengan saya, Romo Valentinus Tejantara SCY dari Rumah SCY Teluk Betung, Lampung. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema berusaha membahagiakan sesama. Apa tujuan dari usaha Anda untuk diri sendiri Anda maupun untuk kesejahteraan banyak orang? Tema permenungan kita hari ini adalah berusaha membahagiakan sesama. Jarangnya ilmuwan wanita membuat Maria Curie menjadi sangat diperhitungkan, apalagi penemuannya dinilai berjasa. Marie Curie adalah seorang wanita emigran yang berusaha keras membantu meningkatkan prestis Perancis di dunia ilmiah. Berusaha untuk belajar dan terus belajar membuat Curie akhirnya menemukan radium dan polonium. Itu adalah hasil riset yang dia pelajari di Universitas Sorbonne, Paris. Curie juga menemukan bahwa thorium dapat memberikan sinar yang sama seperti uranium. Dia melanjutkan studi sistematis tentang berbagai senyawa kimia yang memberikan hasil mengejutkan. Kekuatan radiasi bergantung pada jumlah uranium dan thorium. Akhirnya, Curie menarik kesimpulan bahwa kemampuan memancarkan sinar radiasi tidak tergantung pada susunan atom dalam sebuah molekul. Hal tersebut harus dikaitkan dengan interior atom itu sendiri. Pada akhir abad ke-19, sejumlah penemuan Curie tersebut menjadi perintis bagi terobosan fisika modern. Tidak berhenti sampai di situ, Curie mencoba mempelajari alam yang juga mengandung biji uranium dan thorium. Hal itu menjadi hipotese baru yang ditemukan Curie, bahwa unsur baru yang jauh lebih aktif daripada uranium muncul dalam jumlah kecil sebagai biji. Di tempat dia menuntut ilmu Universitas Sorbonne, Paris, Curie juga banyak melakukan riset pengembangan. Akhirnya dia mampu mengisolasikan radium dari laboratorium sederhana milik orang tuanya. Sejak itu, Curie mulai sedikit demi sedikit menemukan radium dalam polonium. Benda tersebut kemudian dikembangkan menjadi bahan perbuatan nuklir. Temuan Curie dikembangkan sebagai radiasi dalam pengobatan kanker. Dari berbagai penemuan itu, Curie dianugerahi sebuah Nobel Fisika. Prestasinya yang luar biasa itu mampu memahami kebutuhan untuk mengumpulkan sumber-sumber radioaktif secara intens. Curie terus bekerja serta menyelidiki nuklir dan radioaktif dalam laboratorium sederhana tanpa memikirkan dirinya. Bahkan dia tidak mau mematenkan penemuan-penemuan itu sebab dia berpegang teguh pada prinsip ilmu pengetahuan adalah untuk umat manusia. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, suatu usaha pantang menyerah memberikan hasil yang gilang gemilang bagi kehidupan manusia. Apalagi usaha itu dilakukan dengan suatu kreativitas yang tinggi. Orang menjadi penuh perhatian pada apa yang sedang dilakukan. Kisah Marie Curie menjadi salah satu contoh
bagi kita. Ia tidak berhenti berusaha untuk menemukan cara-cara mengatasi radiasi dari nuklir. Semua itu ia baktikan bagi keselamatan manusia. Ia tidak ingin manusia mengalami penderitaan akibat radiasi yang terjadi melalui radioaktif itu. Kebahagiaan manusia terjadi ketika manusia secara kreatif menemukan hal-hal baru bagi kesejahteraan manusia. Untuk itu, manusia tidak boleh egois. Manusia mesti senantiasa membuka diri bagi kemajuan hidup bersama. Suatu usaha yang dilakukan hanya untuk mencari dan menemukan kebahagiaan diri sendiri hanyalah suatu kepuasan semu. Orang mesti sampai pada usaha untuk membahagiakan sesama. Dengan demikian hidup ini menjadi lebih bermakna. Saudara dan saudari yang terkasih, marilah mengakhiri renungan singkat kita dengan menyatukan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Akhirnya, berkat dan doaku selalu menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberi kesembuhan, kekuatan, dan ketabahan dalam memanggul salib hidup ini dan diberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkatku selalu menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.